Dengan kasus-kasus yang seperti ini, saya ingin bertanya sesungguhnya kepada masyarakat. Apakah masyarakat Kalimantan Selatan, dalam hal ini masyarakat Kota Banjarmasin, berdiam diri saja, menikmati penderitaan yang ada, dan penderitaan itu berulang-ulang? Nah, kalau kita sampai kepada tataran adaptif terhadap bencana, ini sudah kelewatan. Nah, jadi kalau kita tata kelola sungai misalnya, pernah nggak ada Bang Dhani atau Prof Hadin atau mendengar pemerintah kota tuh punya roadmap-nya sungai? Belum. Kan udah pernah ada. Padahal sungai itu kan jiwa gitu Kota Banjarmasin ini kan, ini buktinya begitu sungai banyak yang mati, selesai kita. Kalau dimatikan semua sungai di Banjarmasin, Prof Hadin ya, kiamat kita. Makanya kita tulis kiamat ekologis. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngopi ekspedisi akhir tahun 2024. Kali ini kita di tempat yang berbeda. Hari ini kita on the spot di lapangan. Kita berada di kampus Universitas Lambung Mangkurat, salah satu yang terdampak air pasang banjir rob yang terjadi di Kota Banjarmasin. Kita sekarang berada di jalan di depan gedung serbaguna ULM, dan seperti biasa di ngopi kita sudah hadir. Yang pertama ada Pak Profesor Dr. Hadin Mujad. Assalamualaikum Pak Prof. Tuan rumah nih, tuan rumah Ketua Senat Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian juga ada Bang Dr. Subhan Sarip. Sehat tadi Bang? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita ini berbeda biasanya di kafe. Hari ini kita ini bukan ngopi namanya. Enggak, tapi memang Bang kan basa-basan kita kan sering di ngopi, tema kita itu kan tema tentang calap, Banjarmasin terendam. Hari ini kita betul-betul berada di lokasi bahwa yang kita diskusikan, yang kita percakapkan itu ya inilah kondisinya. Ya, jadi Banjarmasin terancam tenggelam lah. Yang pernah Bang Subhan bilang apa, banjir ekologis kan? Ya, kiamat ekologis. Kiamat ekologis. Kemudian juga ada Bang Dhani. Assalamualaikum, Dan. Waalaikumsalam. Nih lama tidak ketemu nih, setelah sibuk dengan perhelatan kampanye. Ya, sehat Dan ya? Alhamdulillah sehat. Pertama kita ke Bang Subhan dulu. Bang, kan banjir rob ini sudah beberapa hari, mungkin sudah hampir semingguan lah terjadi di Banjarmasin, dan salah satu yang terdampak sangat merasakan itu kan salah satu kampus Universitas Lambung Mangkurat di tempat kita ini kan. Nah, hari ini masih mending nih, ini agak surut sebenarnya. Karena 2 hari lalu ketika saya ke sini, ini lebih dalam. Termasuk jalan Hasan Basri itu tuh terendam. Jadi gini, kalau kita bicara kampus ULM ini, sebenarnya kan contoh yang bagus. Jadi bagus untuk mencoba menata kawasan lingkungannya dengan pola ada danau-danau buatan segala macam kan. Nah, itu sudah kita apresiasi lah. Cuma problemnya di lingkungan sekitarnya ini, kawasan yang lain ini kan tidak melakukan hal yang sama. Nah, akibat itulah maka begitu misalnya air pasang, tumpuan terakhirnya itu adalah masuk ke daerah-daerah yang dibuat ULM. Jadi kalau ada sungai buatan kan, ada kemudian danau-danau buatan. Jadi yang daerah lain itu ngumpullah masuk ke sini, karena di sini otomatis kan kalau misalnya dia danau buatan, otomatis kan lebih dalam. Iya, jadi masuknya ke sini. Ya, dia kan prinsip air kan selalu mencari daerah yang terdalam. Jadi ngumpullah di sini yang terendah. Nah, jadi secara otomatis kemungkinan besar, bukan mendahului, tapi mudah-mudahan jangan terjadi. Ini kan ULM ini kalau lingkungan sekitarnya tidak ikut mengiringi dengan cara ULM menata, maka ULM akan menjadi daerah resapan air. Sehingga pada saat air bisa hujan berlimpah atau pasang segala macam, terakhirnya itu akan tertarik ke sini. Dan nanti makanya ini kita lihat kan, walaupun yang lain kering, mungkin di sini paling terakhir kering nanti. Masih merendam. Ini sebenarnya sama Bang Rasidi, kalau kita kaitkan dengan kejadian di 2021 Januari, kan Banjarmasin mengalami sama seperti ULM ini. Sudah reda semua, nanti dia tetap bertahan paling lama baru kering karena dia mengandalkan resapan yang ada di tanah di sini. Sementara terbatas. Nah, sementara kan tanah itu kan kalau kayak gini kan dia kan kurang lebih 8 jam setelah tercurah itu kan dia jenuh tuh. Tanah kan, karena tanah kita dulu kan asalnya rawa. Prof Hadin paham kan kalau lahan gambut itu kan dia kayak spon itu kan. Nah, karena lahan gambutnya sudah berubah jadi urukan, hilang kan fungsi gambutnya itu kan. Ditimpa urukan. Nah, sedangkan model urukan ini kan kekuatan isap cuma tanah. Nah, kalau tanah daya isapnya dia hanya bisa mampu bertahan mengisap cuma 8 jam. Setelah 8 jam jadilah dia di atas ini jadi yang seperti inilah modelnya. Ya, sekarang saya ke Pak Prof. Pak Prof, ini kan kalau kita melihat kondisi seperti ini kan salah satu yang terdampak itu adalah ULM Universitas Lambung Mangkurat.
kita seringkali berdiskusi soal ancaman ekologis yang terjadi di Kota Banjarmasin. Padahal di sisi lain ULM tadi kata Bang Subhan kan sudah cukup bagus lah dalam penataan. Misalnya ada kawasan daerah resapan, termasuk ada embung di sini kan, yang itu sudah disiapkan. Tapi ketika kondisi seperti ini juga tidak mampu menahan kan, bukan Pak Pur? Ya, jadi secara matematik lah. Kalau dalam ilmu tuh kan volume air tuh tetap. Ya. Di dunia ini air tuh tetap. Tidak tambah dan tidak turun, tidak kurang. Nah itu satu kan, jadi Sambil. jadi yang bermasalah itu penampungnya. Dulu penampungnya agak besar, sekarang mengecil. Sementara isinya sebenarnya tetap. Nah, cuma ada satu yang berpengaruh juga, naiknya permukaan laut. Nah, tapi saya kira kan tuh gejala umum global. Nah itu juga ada pengaruh, tapi tidak terlalu. Kira-kira tidak terlalu signifikan untuk seluruh daerah. Nah, sekitar 0, nah yang sangat berpengaruh itu adalah hampir setengah senti. Daya tampung ini Pak, dulu menampung mungkin berapa ribu liter kubik lah. Sekarang kan menurun karena di daya tampung itu ada kegiatan atau sungai yang sudah rusak. Nah, contoh inilah kenapa ini berpengaruh. Ya. Nah, di sebelah sana itu dulu sungai. Ya, sungai besar. Sungai. Di sebelah Kantor dinas yang ada jembatan kecil. Nah, sekarang mati. Ah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya di Kayu Tangi 2 di jalur berapa itu selalu sama seperti ini. Berarti sungai yang ini kan jembatan nih, Prof. Berarti sungainya, sungai juga, sungainya ya. harusnya ada terkoneksi ke sana sebenarnya. Nah, jadi sungai itu rejim yang dibuat oleh alam. Lain kanal kan. Nah, itu kan dalam ilmu lingkungan, sungai itu kan boleh dimati. Kan boleh karena itu alam membuat. Malah harus dijaga lah. Dijaga. Nah, begitu dia mati, lalu mencarinya saluran lain. Nah, mencari saluran, ya kejadian yang menuju ke daerah-daerah asal yang terendah. Daerah terendah. Nah, akibatnya ya yang kalau masuk ke daerah mana itu kan mungkin posisi kita ini rendah. Nah, kalau dibandingkan yang lain-lain. Ya, yang lain tinggi. 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 Nah, jadi begitu posisi rendah di UNLAM ini ya tempatnya menampung. Tempat apa? Kosnya air lah. Tempat penampungan air. Jadi pelariannya akhirnya ke sini karena tadi sungai yang tadi di sana kan jadi hilang, jadi Pak Prof ya. Akhirnya kan secara alamiah dia akan mencari titik terendah. Iya. Nah, jadi sebetulnya berarti ditambah di sini mengulas sungai buatan, danau buatan, larilah dia ke sini kan? Artinya jangan-jangan ketika misalnya kalau dulu kanal ini tidak ada, berarti kan akan lebih tinggi sebenarnya ini kan? Ya, membendung kan dia. Membendung. Dan kan kita sering kali nih mengkritisi bagaimana Kota Banjarmasin. Padahal kan hari ini misalnya kalau kita lihat di jalan Kritis Kota Banjarmasin. Iya, kritikus Kota Banjarmasin yang sering. Kan kalau kita lihat di jalan-jalan utama kan proyek drainase jalan terus tuh. Nah, tapi sementara pada sisi yang lain misalnya drainase kita juga tidak tidak berfungsi sama sekali, mungkin tidak maksimal kan. Tapi kalau kita lihat misalnya ternyata ya genangan tetap di mana-mana kan. Termasuk nyatu contoh aja di Hasan Basri ini kalau kita pagi-pagi kan dalam banget nih. Oke, jadi gini Bang Ras, kita berkaca dengan apa yang disampaikan oleh Bang Subhan waktu di podcast beberapa waktu yang lalu, bahwa kita ini ada punya konsep, salah satunya yaitu mengambil konsep berdampingan dengan alam. Adaptif. Nah, kita seharusnya pola pembangunan kita ini sudah mengacu dalam beradaptasi dengan lingkungan. Kita sangat menyayangkan bahwa Universitas Lambung Mangkurat yang notabene itu dapurnya SDM itu sangat disayangkan. Kenapa kondisinya langsung menusuk ke dapurnya gitu loh? Supaya disuruh lebih memikirkan. Ya, gitu. Jadi gini, yang kita bayangkan itu bahwa gini, apabila sekelas Universitas Lambung Mangkurat saja gagal dalam hal beradaptasi, bagaimana persoalannya dengan masyarakatnya sendiri gitu loh. Nah, terus juga konsep banjir ini kan bukan konsep baru dan sudah dialami ratusan tahun yang lalu di Jakarta. Ya, calap. Di Jakarta itu yang di Jakarta itu yang membuat parah itu ada dua sebetulnya. Pertama, naik muka air laut dan sama dengan penurunan kita. dengan tanah. Sama kita juga
Nah, jadi gini, kalau mungkin boleh dikoreksi oleh Bang Subhan ya, bahwa penurunan tanah kita ini tidak separah apa yang terjadi di Jakarta. Kita terbantukan dengan oleh itu. Kita juga penggunaan air tanah eksploitasi air tanah minim kita. Minim. Dan kita terbantukan juga dengan konsep tanah tanah rawa yang mana itu akan menjadi spon juga gitu. Ya. Nah, jadi kan secara prinsipnya itu kita terbantukan juga dengan kondisi alam. Cuman kita itu kalahnya di adaptasi tadi, bahwa pola pembangunan kita, pola perencanaan kita, eksekusi dalam penerapan proyek itu sendiri pun itu tidak mengacu dalam melakukan adaptasi. Contoh kecil aja, kita tetap di saat ini dalam pembangunan masih menggunakan konsep uruk. Padahal waktu perda, perdanya Purpadin yang buat ini. Masih ada kan perdanya? Masih ada. 2000 berapa? 7 ya? 2000 zaman Pak Yudi kan? Pak Yudi. Zaman Pak Yudi. Nah, itu kan mengatakan bahwa pembangunan kita ini tidak layak lagi untuk bisa membangun dengan metode uruk, harus menggunakan metode panggung. Nah, itu sih. Jadi mulai dari perencanaannya, eksekusinya sampai pengawasannya sendiri itu tidak berjalan maksimal. Ya, gitu. Bang, kan kalau kita melihat di satu sisi urukan kan cukup masif misalnya terjadi di Kota Banjarmasin. Yang itu tadi kata Pak Prof kan juga mempengaruhi nih daerah resapan kita. Tapi pada sisi yang lain kan upaya dalam tanda petik normalisasi sungai kan juga dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Nah, sekarang ramai nih misalnya kan, ramai dan pernah kita percakapkan beberapa kali soal jalan Sungai Petren kan, Bang. Nah, yang itu kan Bang Subhan juga ada kerisauan kan dengan penataan. Nah, kalau itu terjadi yang dengan konsep yang ada itu, maka kemudian kemana nih ketika luasan sungai itu kemudian berkurang? Nah, kemana airnya? Nah, tapi sama tadi kalau konsep salah satunya kan ke sini. Nah, ini yang kita harusnya kan ini mengingatkan, ini belum apa-apa aja udah seperti ini misalnya. Ada hubungan nggak sih, Bang? Oh iya pastilah, Bang Rasidi. Karena kan kelemahan mendasar kita itu kan pertama selalu kita bicara mengenai misalnya revitalisasi, bicara normalisasi, bicara rumah panggung, kemudian termasuk misalnya tadi jangan menguruk segala macam. Faktanya kan yang dilakukan ternyata tidak seperti yang diatur itu. Ya. Nah, misalnya pada saat kita bicara rumah panggung, tapi ternyata sampai saat ini kondisi Kota Banjarmasin kalau tidak salah berdasarkan salah satu lembaga yang mendata itu, kondisi rawa itu kan yang dulu yang kita rawa pasang surut atau misalnya kita yang seperti resapan air banyak itu kan sudah Kota Banjarmasin ini kan sudah kurang lebih 40-50% sudah berubah. Jadi sisa yang tadi Bang Dani sampaikan tuh sekitar 50-60% aja kondisinya yang masih bisa berfungsi alami, lainnya tidak berfungsi. Nah, kemudian pada saat kita bicara revitalisasi atau normalisasi yang dilakukan kan di bantaran. Pernah nggak dilihat yang dilakukan di dalam sungainya? Berapa sih yang paling di sepanjang jalan Ayani ada sedikit waktu banjir kemarin dikeruk-keruk, setelah itu selesai ceritanya. Habis itu ditinggal. Padahal esensi utama kalau kita ingin seperti yang disampaikan Prof Hadin tadi, ingin kembali ke memanfaatkan potensi alam yang kita miliki, maka harus yang dilakukan adalah revitalisasi dalam pemahaman sungainya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pada saat misalnya kita tadi bicara ke sungai ke Petran, nah itu kan jelas sudah sangat menurut saya sangat luar biasa salah sasarannya. Judulnya ingin melakukan revitalisasi, melakukan persoalan banjir, tapi masalah problemnya adalah bagaimana mengurangi lebar sungai. Kan lebar Petran, kanal Petran itu kan rata-rata kalau kita bisa cek lah, mulai belakangnya tempat peribadatan itu sampai ke mana ke kampus dekan kedokteran dah. Sampai ke masih lebar tuh. Kan rata-rata 12 sampai 20 tuh. Nah, bayangkan kalau itu misalnya diperkecil menjadi hanya 6 sampai misalnya 8 sampai 10 meter. Nah, berapa hilangnya? Nah, kalau kita kehilangan misalnya anggap aja separuhnya dari itu kan berarti 50% daya tampung air pada saat sama seperti ini akan hilang. Tapi dia bisa mungkin mengatasi, menyamakan dengan daya tampung yang saat ini dengan mendalamkan. Tapi problemnya kenapa kalau hanya sekedar mendalamkan dengan kondisi yang ada saat ini untuk mengembalikan dengan daya tampung yang sama dengan saat ini kan percuma.
Yang kita butuhkan itu adalah daya tampungnya itu dia bisa, menambah. Bahkan kan bukan hanya 1-2 kali lipat, kalau bisa kan 4 kali lipat. Karena problem dulu pada saat kita bisa curahan di 2021 limpahan dari daerah atas, yang terjadi itu kan itu tidak bisa berfungsi. Tidak jalan itu kan, tidak bisa difungsikan sebagai alat tampung untuk sebaran air bisa terbagi dari daerah Kuripan, Cempaka Putih, kemudian ke Gatot Subroto dan Sedang Duru ini harusnya kan larinya ke sana. Nah, problem itu Bang Rasidi. Jadi saya tidak sepakat dengan apa yang dilakukan proyek saya saat ini. Nah, mestinya saya berharap sebenarnya wali kota yang terpilih yang muda ini Pak Yamin dan Ananda harus melakukan review terhadap tindakan itu. Karena begitu kita kan saat ini Unlam kan membuktikan nih, padahal Unlam sudah berusaha untuk menambah daya tampung dia sendiri terhadap air yang ada di lingkungan dia. Tapi UM sendirian. Nah, tapi dia sendirian kan. Nah, sungai-sungai di sekitar yang sampaikan Prof Hadin kan tidak melakukan apa-apa. Nah, itu problemnya. Nah, nah ini Batang Banyu udah datang nih lengkap udah kan. Nah, jadi Bang Rasidi, kalau proyek yang bantuan Bank Dunia itu pinjaman Bank Dunia tetap dilanjutkan dengan pola yang ada itu, ini kita sudah wanti-wanti ya. Kalau suatu saat dilanjutkan dan terjadi seperti yang ada di sini, saya pikir generasi muda sebenarnya harus melakukan tuntutan kepada pemerintah kota dan pihak terkait, tanggung jawab mereka. Karena ini kan kita sudah ingatkan, kita ini sebenarnya capek Bang Rasidi puluhan tahun mengingatkan masalah ini loh. Dan kejadian. Silahkan buka data ininya, data digital atau data tulisan-tulisan dulu. Kita sudah menyatakan Banjarmasin ini dalam status bahaya sebenarnya. Jadi kan posisi kita itu kan untuk mengingatkan kan Bang Subhan ya. Bukan kemudian kita tidak suka dengan pemerintah, bukan. Ini kan soal bagaimana kita mengkritisi sebuah kebijakan. Dan menambahkan yang Bang Dandi tadi sampaikan, kalau kita lihat data-data Bang Rasidi ya, kenaikan muka air laut akibat pemanasan global pencairnya kutub utara itu pengaruhnya terhadap muka air laut itu setiap tahun itu sekitar hampir setengah sinti. Bahkan ada untuk yang halal tertentu dia sampai 1 sinti. Nah, itu pengaruhnya di situ ya. Nah, jadi bayangkan 0,4 sinti dikali sekian puluh tahun sudah berapa? Itu baru dari segi permukaan air laut. Tadi yang paling parah itu sebenarnya penurunan tanah. Nah, penurunan tanah kalau di Jakarta itu kan penggunaan eksploitasi air tanah itu. Nah, kalau di kita ini urukan dan masif segala macam, dan kita kan lahan gambut tuh. Karakteristik gambut tuh kan jadi hilang. Padahal gambut tuh Prof Hadin tuh kan bahwa dia tuh kan respon dia. Jadi serangan kita tuh banyak. Ya kan? Ada soal permukaan air laut yang naik, kemudian soal urukan dan segala macam. Jadi itu yang kemudian kalau kita tidak waspada itu bahaya nih. Kalau alam tidak dibenahi, kalau pembangunan kita melanggar kodrat yang diberikan oleh alam, celakalah kita. Ya, sekarang sebelum saya ke Bang Fahri, saya ke Pak Prof lagi dan lagi. Pak Prof, kan kita ini kayaknya ketika ada banjir ribut gitu kan. 2021 yang tadi disampaikan Bang Subhan 6 bulan lah ribut ya. Kita ribut 6 bulan itu kan bicara normalisasi dan segala macam. Tapi ketika udah normal lupa lagi gitu. Ini kan kami sama Prof Hadin keliling selalu seperti itu. Nah, padahal kan alam ini sudah sangat mengingatkan kepada kita, termasuk hari ini kan dengan banjir rob ini, bahwa kita tidak mampu mengatasi itu gitu loh. Nah, jadi gini ya pendekatan Al-Qur'an nih. Surah apa yang tiap Kerusakan di muka bumi. Bukan, lain itu lain Tabarak. Ayat 2. Ujar Tuhan 2 kali diulang. Coba saksikan, aku ciptakan ini sempurna. Nah, kita pernah memikir kenapa kota Banjarmasin 1000 sungai? Apa maknanya? Apa kesempurnaannya? Lalu Tuhan menciptakan sempurna. Kenapa harus sempurna? Sempurna kenapa itu kenapa 1000 sungai? Nah, karena ada masalah air. Nah, jadi yang orang tidak memahami, sungai itu tapi pentinglah salah satu fungsinya adalah drainase. Bukan hanya penyediaan bahan baku saja. Itu drainase. Jadi salah satu fungsinya, nah Tuhan menciptakan kan kita posisi di bawah permukaan air laut. Nah, kemudian dengan 1000 sungai, bahkan zaman Belanda kan ditambah lagi kan. Karena dia menghitung. Veteran itu kanal ya? Itu yang tidak. Jadi tidak pernah orang memikir apa maknanya Tuhan menciptakan 1000 sungai. Kan sungai kan diciptakan oleh alam, bukan diciptakan oleh manusia. Nah, jumlah yang alam itu aja sudah menurun. Apalagi yang karena diciptakan. Nah, artinya mengingkari ciptaan Tuhan itu akibatnya ini. Coba kembali lagi lah dikaji. Makanya Quran lah. Mereka mengaku berbuat perbaikan, tapi ternyata itu sambungannya di surah Tabarak tuh. Surah Tabarak itu kan
apa lihat ayat 2 ayat 3. Saya ulangi lagi ya, coba perhatikan ya kan. Perhatikan sekali lagi bahwa Tuhan tuh menciptakan sempurna, keseimbangan, terjadi keseimbangan. Keseimbangan itu artinya begitu ini ada masalah air, diciptakan 1000 sungai. Adaptif yang sama dengan adaptif. itu masalah. Sekarang yang terjadi sungainya kita tutup, kita matikan. Nah, tadi kan yang kasus itu drainase di kota, sungai sudah disediakan untuk drainase. Kenapa drainase dibikin? Kenapa pindah ke kota? Nah, sungai lah yang dinormalisasikan. Nah, itu jadi memang jadi menarik lah. Tapi memang lah kalau Prof Adit tadi bicara Quran tadi, yang menariknya itu semua kalau dinyatakan yang pengambil kebijakan ini selalu menyatakan berbuat perbaikan. Ya kan Prof, tanyakan aja sudah normalisasi, sudah ini, sudah kami lakukan berbuat perbaikan. Jadi kalau kelemahan yang paling utama, orang yang memberi kritik itu kan pernah dipanggil. Itu kelemahan. Lalu orang di dalam itu menganggap sudah Baik, pintar gitu kan. Sempurna. Nah, ini patahnya yang terjadi ini di belakang kantor dinas PUPR. Iya, bersebelahan persis ya, betul. Betul. Kampus. Lengkap. Jadi lengkap nih kan? Lengkap sebenarnya. Nah, sekarang kita ke Bang Fahri. Kata Fahri, kita sering kali kan bicara soal bagaimana kebijakan di Kota Banjarmasin. Kemudian hari ini kita merasakan sendiri dampaknya Universitas Lambung Mangkurat kan, Kanda Fahri. Nah, ini dalam situasi yang kita sih berharap jangan sampai terjadi lagi di Januari 2021, terulang di Januari 2025, Bang Kanda Fahri. Baik, Dinda Kaside. Ini kan bencana yang berulang-ulang ya. Dan bencana yang berulang-ulang ini tidak pernah kita mengambil iktibar ya istilahnya itu. Pembelajaran atas kasus-kasus kebencanaan, salah satunya adalah bencana hidrometeorologi ini. Nah, ini kan banjir, rob, ini kan bencana yang berulang-ulang hampir setiap tahun, bahkan kita selalu membahas ini gitu. Baik di TVRI maupun di media-media yang lain. Nah, lalu kenapa kok berulang-ulang begitu kan? Berarti ada yang salah. Karena sesuatu yang berulang-ulang itu kalau tidak diambil pelajaran, maka dia ada yang salah gitu kan. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah dalam tadi bisa disebutkan oleh Kanda Dr. Subahan bahwa salahnya adalah dalam tata kelola lingkungan kita. Normalisasi sungai itu menjadi sangat penting. Ingat ya, dalam masyarakat kita itu kan ada yang disebut dengan nilai-nilai kearifan lokal. Salah satu nilai-nilai kearifan lokal itu yang berkembang dalam masyarakat Banjar terutama itu ada istilah handil. Nah, handil ada handil tatah, ada handil apa lagi? Handil bakti, banyaklah handil-handil itu. Handil itu kan sebenarnya merujuk kepada jalur air. Jalur air untuk agar air itu tidak tergenang di satu tempat gitu kan. Tetapi dia mengalir. Nah, dan kemudian dari handil-handil itu dapat dilalui dan digunakan untuk jalur transportasi. Ini kan ada istilah ya. Ada istilah bahwa masyarakat kita ini mengoptimalkan jalur-jalur handil-handil tadi, kanal-kanal tadi kan, nah begitu. Tetapi sekarang itu hanya menjadi semacam sebutan saja. Nah, tanpa dipahami lebih mendalam arti tentang handil, makna sungai dikepinggirkan, lalu apa yang terjadi? Kita tidak pernah lagi menghormati, apalagi memuliakan keberadaan sungai ya sebagai Padahal roh Kota Banjarmasin itu sungai. Iya, padahal roh Kota Banjarmasin itu adalah sungai. Nah, dengan kasus-kasus yang seperti ini, saya ingin bertanya sesungguhnya kepada masyarakat. Apakah masyarakat Kalimantan Selatan, dalam hal ini masyarakat Kota Banjarmasin,
berdiam diri saja, menikmati penderitaan yang ada, dan penderitaan itu berulang-ulang. Nah, kalau kita sampai kepada tataran adaptif terhadap bencana, ini sudah kelewatan. Tentu kita tidak bisa dong menerima bencana secara adaptif gitu ya. Sesuatu yang diadaptif dengan bencana kecuali kita sudah menyiapkan daya tangguh bencana. Kita punya strategi yang secara kultural ataupun secara formal itu punya mekanisme menghadapi bencana. Tetapi kan kita tidak punya itu. Nah, adaptif kita, apakah kita juga menikmati kasus kebencanaan ini? Atau kita hanya menyelesaikan secara parsial? Kasus-kasus seperti itu, yang bagaimana masyarakat kita ini tidak adaptif gitu ya. Kritis terhadap soal lingkungan, itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, lalu apa langkah-langkah kita? Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah pertama, secara kolektif kolegial, masyarakat memberikan semacam pressure kepada pemangku kebijakan. Kedua, masyarakat juga bisa melakukan pressure kepada konteks pembangunan yang tidak berorientasi kepada lingkungan. Dalam hal ini merusak, yang cenderung umumnya merusak kepada alur sungai. Itu juga tidak bisa bertoleransi atau apalagi beradaptif kita ya. Nah, kemudian pengawalan atas kebijakan yang ada. Pemerintah katakanlah sudah membuat instrumen kebijakan. Membangun jembatan Pasar Lama di Dandane itu. Nah, itu ya. misalnya proyeknya normalisasi sungai. misalnya gini, ada kebijakan tidak boleh menguruk, tetapi kan itu tidak dikawal. Ya. Orang tetap aja melakukan pengurukan, Ya. membangun sesuatu. Pengurukan itu kan Dan pemerintah sendiri melakukan itu. Nah, dan pemerintah, nah itu lebih parah lagi kalau pemerintah mengsimulasikan itu dengan melakukan pengurukan, pembangunan yang gedung-gedung pemerintah misalnya. Itu kan hal yang sangat tidak mendukung. Artinya bertentangan dengan regulasi yang dibuat. Maka langkah-langkah strategis adalah ayo masyarakat bersama-sama kita menuntut dengan gerakan yang disebut dengan gerakan civil society anti banjir misalnya. Anti calap lah. Anti calap. Jadi harus ada gerakan nyata yang kita bangun. Betul. Gitu. Kalau kita hanya sekedar menikmati penderitaan, Tapi Bapak Hari kan pada saat membangun yang yang memperkecil sungai, masyarakat ya diam aja. Nah, yang tadi itu kan. nah itu bisa Dan jadi beranggapan itu bagus. bisa jadi masyarakat belum tercerahkan. Masyarakat itu antara yang berorientasi membangun kepentingannya dengan yang mencerahkan itu lebih banyak yang berorientasi untuk kepentingannya. Sehingga masyarakat tidak paham. Akibatnya masyarakat tidak kritis atas pembangunan pengurukan tersebut. Ini berarti Betang Banyu ini harus dikritisi. Jadi dengan adanya dengan adanya masyarakat yang kritis, kita harapkan bencana ini tidak berulang dan itu bisa melakukan pressure. Dengan pressure itu pemerintah diharapkan ada langkah-langkah strategis yang optimal tentunya untuk mengatasi banjir. Banjirop ini. Nah, jadi supaya Januari 2025 jangan kita berulang tahun banjir. Nah, Iya, terus gini, kalau banjir ini kan kumuh ya. Terus ada dampak-dampak sosial dari banjir. Dampak sosialnya adalah bagaimana ketika orang lewat misalnya saling mencaci. Oi, basah oi. Nah, ini kan sesuatu yang dampak sosial yang tidak bagus. Dampak yang lain adalah Yang jelas dampak ekonomis. ancaman. Ya, Ancaman masyarakat terhadap binatang-binatang melata. ya, naik. Itu juga keselamatan. Nah, keamanan masyarakat. Kemudian, apalagi kesejahteraan ekonomi, dampak ekonominya. Nah, dampak ekonomi jelas terhambat ya. Beberapa warung misalnya terendam, orang tidak bisa jualan. Nah, ini menjadi
menjadi permasalahan kita bersama di Oke, sekarang ke Dani dan tadi menarik nih, kita perlu ada gerakan penyadaran publik, bagaimana kemudian masyarakat melakukan kontrol, masyarakat kemudian ada gerakan untuk melawan situasi ini dalam tanda petik untuk kemudian mengingatkan kepada pemerintah. Tahun depan itu kan kita akan ada pemimpin baru kan, termasuk Kota Banjarmasin misalnya. Nah, bagaimana kemudian isu-isu ini menjadi isu yang bisa ditangkap oleh pemimpin baru kan, setidaknya itu yang menjadi harapan kita kan. Oke, jadi kan masyarakat ini kan cuma bisa melakukan kontrol yang namanya kontrol sosial. Sebelum itu kita membahas itu kan ada 3 step nih. Pertama dalam menghadapi bencana itu kan pertama bertahan, survive. Kalau dia bisa bertahan, survive, dia bisa melakukan yang namanya beradaptasi. Kalau dia bisa melakukan adaptasi dan sebagainya, baru dia bisa berencana. Nah, itu poin-poinnya jelas. Pertama kita survive, bertahan dulu. Yang kedua kita beradaptasi, adaptif. Dan yang ketiga baru kita bisa berencana. Nah, ini kan kita posenya kan kita sejak dulu kita sudah yang namanya survive, sudah bertahan. Ratusan tahun kita mengalami yang seperti ini, banjir dan sebagainya. Apa itu buktinya? Masa 100-an tahun kita mengalami seperti ini? Nah, makanya buktinya kan setiap buktinya kan rumah yang pendahulu-pendahulu itu pasti lebih tinggi daripada itu. Itu proses dari adaptif. Masyarakat Cuma kita kan dulu tuh bertahan, beradaptasi dan berencana. Ya, dan memang dulu kan salah satunya yang diajarkan Belanda itu adaptasinya dengan membuat kanalisasi memperbanyak. Karena mereka menyadari bahwa ini tidak bisa menampung lagi karena ada yang dijadikan jalan, ada yang dijadikan misalnya bangunan segala macam. Nah, lalu untuk mengatasi itu tadi adaptif salah satu yang dibuat Belanda, kita harus imbangi. Nah, dari 3 poin tadi, Prof. Suhan, bahwa kita survive sudah, bertahan sudah. Yang kedua beradaptasi ratusan tahun sudah. Nah, yang fatalnya ini yaitu berencana. Berencana kita ini yang mungkin gagal paham bahwa setiap kebijakan 5 tahun berubah kepemimpinan berubah. Nah, pertanyaan masalahnya sama. Apa yang ditanyakan oleh Bang Rasidi tadi, bagaimana pemimpin baru itu bisa melakukan berencana? Kita mengaca aja langsung kepada persoalan yang dulu-dulu juga, bahwa tidak ada pemerintah yang sanggup secara sendiri. Nah, jadi kita akur. Gitu kan, nah, ya anti kritik tadi. Kan? Kalau pemerintahnya sudah anti kritik ya udah selamat. Tapi yang pastilah kan ini kan Pak, masyarakat berkembang. Misalnya jumlah sampah dulu sangat bertambah. Iya. Kebutuhan membangun tambah. Harusnya kan diikuti oleh Pak pemikiran yang adaptif. Ilmiah lah. Nah, jadi masalahnya ini aja lah, belak-belakan aja kita. Belak-belakan aja bahwa pemerintah ini kada ilmiah. Pemerintah kada mampu mengikuti dinamika lingkungan, dinamika masyarakat. Ini kejadiannya. Jadi kayak rutinitas. Jadi adanya waktu debat kemarin kita diskusikan kemarin itu kan. Yang kemarin. Jadi ada problem tetap, ada problem yang tadi dinamis karena ada jumlah manusia yang bertambah. Masalah bertambah, tapi tidak diikuti oleh pemegang kebijakan. Tidak ilmiah. Harusnya merekrut kawan kita ya cara berpikir. Kalau salah disanggah. Kalau seandainya kita salah, tapi didebatkan. Kan Aristoteles kan ilmu itu kan harus mencari kebenaran itu didebatkan. Kalau cuma dengarkan kita didengarkan teriak-teriak, wah itu teriak-teriak. Itu kelompok yang itu aja. Kelompok ada istilahnya tuh kan kelompok pengkritik apa istilahnya hanya bisa kritik aja kayak itu kan. Kembali ke Bang Subhan. Bang, kan kalau kita melihat misalnya upaya yang dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin dalam rangka normalisasi sungai, kemudian membangun drainase dan segala macam kan bisa kita lihat lah. Misalnya sekarang veteran kan sedang berjalan, tadi udah dikritik nih misalnya. Kemudian drainase dan segala macam. Artinya kan pemerintah sebenarnya tidak diam nih kalau dalam versi mereka. Pemerintah kan juga melakukan upaya misalnya tadi drainase dibenahi, diperlebar dan segala macam misalnya. Tadi salah. Kan tadi kan drainase yang utama itu bukan drainase sungai. Bukan ada yang pinggir jalan. Buatan-buatan, tapi sungai itu Tuhan ciptakan. Sementara yang sungai dan kita yakin bahwa sungai diciptakan banyak itu karena kondisi Banjarmasin
tidak mampu. Tidak mampu. Tuhan membuat keseimbangan sudah Nah, sempurna itu, kan. iya. Nah, Sekarang tapi pemerintah manusia ini yang menyeimbangkannya dengan drainase buatan yang tadi sekarang dibangun dengan betonisasi dan segala macam yang juga sering dikritiknya Cecep juga gitu kan. jadi kan gini Bang Rasidi, itu contoh lah sudah. Kita kan tahu bahwa karakteristik kita ini kan rawa. Masih ada sekitar 50-60% lah gambut itu kan, rawa gambut itu kan. Nah, sistem membuat drainase juga beda karena dia tidak memerlukan drainase beton. Yang dia perlukan adalah bagaimana supaya air itu mengalir ke kan sistemnya kan gini. Dari kita bikin drainase di Banjarmasin kan. Dari drainase lingkungan dia masuk ke sungai kecil. Kemudian dari sungai kecil masuk ke sungai menengah, dari sungai menengah masuk ke sungai besar. Kalau ada hambatan, nah ada hambatan kan? Berarti kurang misalnya Belanda membuatlah kanalisasi untuk membagi itu sebarannya. Kalau bahasanya Bang Fahri tadi handil. Nah, handil atau apa banyak lah selain handil kan istilahnya. Jadi sebenarnya orang-orang dulu itu lebih solutif dan lebih adaptif melihat kondisi tanpa merusak yang ada. Lah kalau di kita kan drainase dibuat dengan sistem betonisasi. Falsafahnya rawa kan bukan untuk seperti itu. Itu kan untuk daerah-daerah yang karakteristik tanahnya keras. Seperti Banjarbaru, seperti misalnya daerah lain. Coba lihat Belanda. Nah Belanda kan berhasil dia, walaupun dia juga berada di bawah permukaan air laut, tapi dia berhasil melakukan itu. Bahkan di Polindam. Nah ini perpaduan itu nih. laut dijadikan kota. Nah, Aku pernah ke sana ke Polindam. nah, jadi itulah Bayangkan. yang dinamakan adaptif tadi kan, adaptif. Nah jadi kita itu Bang Rasidi. Nah kemudian yang jadi problem kita ini sebenarnya kita ini kan tidak memahami falsafah. Misalnya kota Banjarmasin ini apa? Dari dulu kan kita selalu bicara, misalnya tadi Prof. Hadi menyampaikan kota 1000 sungai. Nah sebenarnya sudah diajarkan oleh alam bagaimana cara tata kelola airnya. Nah tapi oleh kita hancurkan itu semua. Sungai yang dulu jumlahnya sekitar 130-an, sekarang di bawah 100, bahkan 80, 70-an lah kisarannya itu. Nah itu, nah kemudian ini kan persoalan kebijakan. Tadi Bang Dhani kan menyampaikan kita kan sebenarnya harus ada perencanaan dari Bang Dhani ya. Nah, perencanaan pertama kita tuh sebenarnya adalah yang mutlak dilakukan itu adalah persoalan sungai dan rawa kita ini. Persoalan itu dulu yang paling penting. Ya, artinya kemudian itu yang kita tunggu bagaimana arah kebijakan pemimpin kita ke depan Kota Dan itu Banjarmasin. sebenarnya Bang Rasid sudah turun dalam visi Kota Banjarmasin di 2000 mulai dulu sampai sekarang 2025, 2045. Itu juga poinnya tuh kan di sungai. Ya, RPJMD. Nah, RPJMT-nya, RPJP-nya poinnya tuh kan sungai dan ekonomi pusat lah. Nah, jadi dari ini aja sebenarnya kita harus memahami berarti sebenarnya sungai yang di Maui ya. Model sungai, model drainase, model resapan air yang di Maui Kota Banjarmasin itu seperti apa? Itu yang harus dicari dulu, dipahami. Jadi sepanjang mereka tidak memahami hal-hal seperti itu dalam membuat kebijakan perencanaan, maka tetap akan jadi masalah. Dan kita merencanakan Kota Banjarmasin ini sebenarnya yang paling mendasarku roadmap. Roadmap mengenai tata kelola air. Nah, jadi kalau kita tata kelola sungai misalnya, pernah nggak ada Bang Dhani atau Prof. Hadin atau mendengar pemerintah kota tuh punya roadmapnya sungai? Belum. Kan udah pernah ada. Padahal sungai itu kan jiwa gitu Kota Banjarmasin ini kan, ini buktinya begitu sungai banyak yang mati, selesai kita. Kalau dimatikan semua sungai di Banjarmasin, Prof. Hadin ya, kiamat kita. Makanya kita tulis kiamat ekologis. Nah, problemnya di situ. Pemimpin ke depan harus punya roadmap besar mengenai sistem air tadi. Kan mereka Pak Yamin kan menyatakan bahwa revitalisasi sungai. Nah, revitalisasi sungai ini harus dijadikan roadmap inti Kota Banjarmasin kalau ingin selamat dari kondisi yang ada saat ini. Tapi kalau dia tidak mau melakukan itu, ini mungkin yang masih hidup kira-kira tahun 2050 Dhani lah kita anggap ya kan. Ada Dhani Bang Rasidi atau ini. Nah, saksikan kalau misalnya nanti ini ya, saksikan di 2050 Kota Banjarmasin itu akan tenggelam. Artinya dia akan tergenang seperti ini kalau tidak ada perubahan. Nah, itu mungkin yang generasi berikutnya kan bisa mengingat itu kalau dia tidak ada perubahan. Makanya yang disampaikan Bang Dhani dan lain-lain bahwa perencanaan adaptif itu sangat diperlukan. Jadi kita akan melakukan mestinya terkait sungai tadi, dengan revitalisasi sungai, dengan membuat nanti turunannya itu adalah konsep adaptif.
adaptif terhadap kondisi yang ke depan terjadi. Misalnya laut naik, pemanasan global dan sebagainya, termasuk global boiling, itu lebih bahaya lagi global boiling. Panasnya kan sekarang kan sudah terbukti nih. Nah, jadi kita harus punya grand strategi mengenai itu tadi. Jadi seperti itu Bang Sidi. Itu yang Ada, kita kita tunggu buat bagaimana aja, kemudian garis pemimpin besarnya aja. ke depan bisa membaca situasi yang ada, kemudian bagaimana membuat kebijakan yang kemudian tadi adaptif, bagaimana memprediksi ke depan akan seperti apa. Karena secara saintifik tadi kan bisa sudah dihitung kan, misalnya Ya. tadi penurunannya berapa, Iya. kemudian dan segala macam. Artinya kalau kita tidak bersiap ya bahaya. Lembaga dunia resmi PBB segala macam ada. Iya, dan Makanya Universitas itu. Mangkurat kan punya Iya. pusat-pusat kajian. Nah, setidaknya kan pusat kajian, hasil kajian itu bisa digunakan. Ada saya tahu Bang Sidi ada salah satu kalau nggak salah di pertanian itu ada yang pernah mengarang buku, saya lupa namanya. Beliau itu membuat studi yang terkait dengan penurunan. Jadi ada penurunan itu kalau tidak salah tuh antara 4 cm sampai 10 cm kisarannya per tahun penurunan tanah. Oke, jadi itu ngopi kita hari ini, ngopi di lokasi yang kita sering mencemaskan banjir, calap, rob di Kota Banjarmasin. Di kampus, dan hari ini kita ada di kampus yang kemudian salah satu yang menjadi merasakan dampaknya. Nah, ini Batang Banyu ini akan menyerahkan ke perwakilan Pemprov. Oh ya, ya. Pikiran kan. Oke, siap. Nanti kita ambil ya. Jadi ini kemudian Ini nanti kita pikiran kita. tutup dulu Ya. dan ini kita berada ini sebenarnya bukan di sungai tapi di jalan yang terendam. Nah, kira-kira itu. Baik, terima kasih. Demikian sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini dalam rangkaian ekspedisi akhir tahun 2024. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini apa dari Batang Banyu? Dari Batang Banyu. Nah, ini menyerahkan ke tokoh Sultan Batang Banyu sekaligus Ketua Senat WNS. Dan kita mungkin nanti Bang, kan beberapa kepala daerah terpilih kan sudah Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota. Nah, mungkin nanti kita juga akan mencoba mengagendakan ketemu dengan mereka, menyampaikan tadi pikiran-pikiran disampaikan Batang Banyu. Ini sebenarnya 10 tahun yang lalu dah dibuat. Nah, kita sampaikan nih pikiran kita Batang Banyu, kita rangkum, kita buat ini, mudah-mudahan nanti Bisa dialog dikembangkan. Karena ini konsepnya master plan kawasan ini sebenarnya depan ini kita sarankan supaya ada kanalisasi. Jadi dia bisa menampung dari luar, masuk, kemudian dari dalam juga masuk, dibuang, bisa disimpan di danau-danau buatan yang ada. Nanti ini kita konsepnya. teruskan ke rektor sebagai penguasa di kampus untuk ditindaklanjuti ya.